Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, hatta dalam kita menuntut ilmu aja, dan ini sering saya sampaikan, punya adab dan banyak adabnya. Bagaimana kita masuk ke dalam masjid, bagaimana kita duduk, bagaimana kita mendengarkan, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sering saya ulang, adab dalam thalabul ilmi yang paling penting pertama kali ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya. Antum datang ke sini kalau nggak ada ikhlas, ya nggak percuma. Percuma. Jadi harus jaga keikhlasan, karena nggak akan diterima amal-amal kita semuanya tanpa keikhlasan. Sebab Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini penting dalam thalabul ilmi. Maka dikatakan oleh Imam Hisham Ad-Dustuwai, kata beliau, tidak pernah aku menuntut ilmu mengatakan aku ikhlas karena Allah. Imam Zahabi mengomentari, wallahi wala ana, demi Allah saya juga tidak mengatakan demikian. Ada di buku ini, ada tentang adab ikhlas. Pertama kali ikhlas ini penting dalam kita apa aja, dalam kita belajar, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita membaca Quran, dalam kita sholat, dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Itu penting tuh, itu harus kita ingat tuh, seumur hidup kita. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita duduk di majelis ini, maka antum dengarkan dan diam. Ini perhatikan, al-istima' wal insat. Al-istima' wal insat, dengarkan dan diam. Dan ada di buku ini, dengarkan dan diam, karena penting. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Maka ini perhatikan kepada semua yang hadir, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, ya, yang bapak dan juga ibu-ibu, perhatikan itu, dengarkan dan diam, yang di dalam masjid ini maupun yang di luar, yang dalam masjid maupun di luar, dan juga kepada seluruh panitia, supaya antum juga dapat ilmu. Dengarkan baik-baik, jangan disibukkan dengan yang lain. Dengarkan dan diam, karena kita datang ke sini ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu yang keempat, yaitu mencatat. Catat, karena disuruh kita untuk mencatat. Yang nyuruh Nabi Muhammad SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu dengan tulisan. Dan riwayatnya sahih, ada juga di buku ini. Disuruh juga oleh Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Catat. Makanya setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, yang pertama kita bawa buku yang dikaji, itu bawa bukunya. Yang kedua, bawa mushaf Al-Quran, ini mushaf ini bawa. Yang ketiga, buku catatan, tulis. Itu penting dalam kita ngaji, di mana aja antum ngaji, sehingga antum dapat faedah. Kemudian yang kelima, memahami apa yang disampaikan. Itu bisa dibalik, memahami kemudian baru mencatat, dua-duanya boleh. Artinya antum harus paham, antum catat juga, antum juga harus paham yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, ilmu itu paham. Kalau orang nuntut ilmu tapi nggak paham, nggak ada manfaatnya. Dan kita takutnya justru dengan dia rajin nuntut ilmu nggak paham-paham, takutnya orang ini tidak diberikan kebaikan oleh Allah. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga di buku ini. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, kalau Allah tidak kehendaki dia kebaikan, nggak diberikan pemahaman tentang agama. Antum harus paham tentang agama ini, tentang akidah, tentang manhaj. Terus baca, pahami, amalkan. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu nggak paham. Bukan hanya antum, sebagian dai nggak paham juga tentang akidah, nggak paham tentang manhaj, nggak paham. Dulunya masya Allah
jelaskan tentang tauhid, tentang manhaj. Sekarang ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kok jadi begini? Apa nih yang mempengaruhi dia? Wallahu a'lam. Orang nggak bisa begitu. Kalau sudah kita pegang akidah mana kuat, terus pegang ini. Nanti saya akan bawakan dalilnya. Kenapa? Fitnah luar biasa, fitnah syubhat dan syahwat. Berarti dia nggak paham tentang agama ini. Agama ini harus pegang dengan kuat, nggak bisa main-main. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Pegang agama ini, nggak bisa berubah. Yang namanya dulu bid'ah nggak bisa sekarang jadi sunnah, tetap bid'ah selama-lamanya, nggak bisa berubah. Yang dulu manhajnya sesat, ya nggak bisa berubah sekarang. Oh karena dia ikut bantu, oh manhajnya bagus, nggak bisa. Sesat ya sesat. Banyak yang berubah sekarang ini. Berarti nggak paham dia. Kalau dai-nya nggak paham, gimana muridnya? La haula wala quwwata illa billah. Dan ini terjadi yang seperti ini. Terjadi. Ada juga yang macam-macam lah sudah, ya. Kalau kita lihat ceramahnya, tulisannya, tambah hari tambah jauh dari Shiratal Mustaqim. Ini berbahaya yang seperti ini. Oke, betul-betul kita pahami benar ini. Kemudian selanjutnya yang keenam, amalkan. Karena ilmu untuk diamalkan, tanpa amal nggak ada manfaatnya. Ilmu ini untuk diamalkan. Kita ngaji, kita baca siang malam, ya untuk diamalkan. Antum nuntut ilmu sampai jauh pun antum kejar, ya untuk diamalkan ilmu ini. Nggak ada amal, ya nggak ada manfaatnya. Makanya Allah akan tanya di hari kiamat tentang apa? Tentang amal. Bahwa nggak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari kiamat sampai ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan umri fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla. Hadisnya ada di buku ini. Hadis sahih dari Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai Allah tanyakan tentang 4 perkara. Tentang pertama, umurnya dihabiskan buat apa? Umurnya, waktunya dihabiskan buat apa? Buat main-main, buat dunia, buat segala macam. Akan ditanya oleh Allah ini. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Ini yang kedua, ilmu diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Apakah harta dari yang halal atau dari yang haram dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang capek lelah letihnya. Jadi digunakan untuk apa? Capeknya, lelah letihnya untuk apa? Untuk main, untuk foya-foya, atau dia untuk ibadah kepada Allah? Atau capek lelah letihnya untuk yang bid'ah, atau yang syirik, atau maksiat? Allah akan tanya di hari kiamat itu. Makanya harus antum perhatikan. Amal ini harus kita amalkan. Tanpa amal nggak ada artinya sama sekali. Kemudian ini tentang hadis yang tadi tentang amal, antum bisa lihat di halaman 48. Dan Allah menyediakan surga juga bagi orang yang mengamalkan. Tilkal jannah wa tilkal jannatul lati urithum bima kuntum ta'malun. Di halaman 48. Ini amal. Kemudian yang ketujuh, dakwah. Saya ringkas ini karena di sini ada 16 adab. Saya sebutkan hanya 7 aja. Yang pertama ini, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yaitu yang ketujuh, mendakwakan ilmu. Jadi ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita baca, yang kita kaji, yang kita belajar, yang kita dengarkan, itu harus kita dakwakan. Pertama kali dakwah untuk siapa? Untuk siapa dakwah? Untuk diri sendiri dulu. Jangan semangat buat orang lain, tapi dia sendiri tidak memperhatikan dirinya. Kita dulu, kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Ibda binafsik, mulai dari diri kamu dulu. Kemudian baru keluarga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Bagaimana jaganya?
Nah, diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, gimana jaganya? Jaganya gimana? Ya mendidik dia, mengajarkan dia. Kalau kita nggak mampu, ajak dia ke pengajian, sekolahkan dia di pondok, sekolah di sekolah-sekolah Islam, supaya dia tahu tentang agama. Di rumah juga diajarkan. Jadi ajarkan mereka tentang agama, kemudian larang mereka dari perbuatan dosa dan maksiat, dari syirik, dari bidah yang lain, supaya mereka tercegah dari api neraka. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, kata Ali, alimu anfusakumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kepada diri kamu dan kepada mereka itu kebaikan, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi ajarkan dulu. Makanya sekarang banyak orang yang dia ngaji, nuntut ilmu, tapi dia sendiri nggak mengamalkan ilmu itu. Kemudian tidak mendakwakan juga kepada keluarganya. Saya mau tanya kepada antum, ada nggak yang begini? Ada nggak? Ada. Ada. Rajin ngajinya tapi dibiarkan istrinya nggak pakai jilbab. Rajin dia ngajinya tapi dia nggak pernah menasihati istrinya untuk kebaikan. Rajin dia ngaji tapi anaknya dibiarkan berbuat dosa dan maksiat. Dia nggak perhatikan. Tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Karena sebagai pemimpin akan ditanya. Nah, ada satu ayat ya dalam Al-Qur'an. Antum juga harus paham nih. Antum sering baca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri kami atau suami kami, jadi pasangan ini, kalau yang mengucapkan istri ya untuk suaminya, kalau yang mengucapkan suami ya untuk istrinya. Azwajina wa dzurriyyatina, anak turun kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Allah menyebutkan dalam ayat ini, jadikan kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Sekarang antum tanya kepada diri antum, sudah jadi imam belum? Antum ini jadi imam belum? Atau imam yang mungkin imamnya batal kali ya, habis takbir kentut dia, batal. Ini imam yang seperti ini batal, ini nggak bisa diikutin. Nah sekarang paling tidak kita harus jadi imam. Untuk siapa? Untuk istri dan anak jadi imam. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan ini, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Berarti kalau kita jadi imam bagi orang bertakwa, kita harus bertakwa atau tidak? Kita harus bertakwa dulu. Untuk bertakwa ya harus belajar tentang tauhid, kita memahami tentang tauhid, mengamalkan. Dan ini semua mudah. Semua mudah, tidak sulit. Mudah, sangat mudah agama Islam ini, sangat mudah. Kemudian keluarga kita jadi orang bertakwa, karena Allah menyebutkannya muttaqin, orang bertakwa. Istri kita supaya bertakwa, anak kita bertakwa. Ini doa tiap hari dibaca. Cuma kita kadang-kadang nggak paham. Maksudnya antum ketika baca doa itu, antum tanya, saya sudah jadi imam belum nih? Saya sudah jadi imam belum? Buat istri saya, anak saya. Jangan ributin soal politik pemimpin siapa. Antum jadi pemimpin belum dalam rumah tangga? Jangan mikirin yang lain. Antum sudah jadi pemimpin belum? Orang yang bertakwa. Karena ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Antum nggak akan ditanya siapa pemimpin, antum nggak akan ditanya oleh Allah. Tapi antum akan ditanya bagaimana antum memimpin istri dan anak antum, akan ditanya dari kiamat. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amstar'a ahafidha am dayya'ah, kata Nabi. Seseorang itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tentang apa? Apakah dia menjadi pemimpin dan menjaga apa yang dia pimpin, atau dia sia-siakan, dia biarkan anaknya berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Sibuk bapaknya. Ada yang bapaknya sibuk dengan kerja, ada bapaknya sibuk dengan dagang, ada yang bapaknya sibuk jadi guru, ada yang bapaknya sibuk dengan dakwah. Anaknya nggak dipikirin. Sibuk kesana kemari dakwah, anaknya nggak dipikirin. Ada nggak yang begitu? Ada. Seperti itu. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jelas ya? Ini 7 aja dari 16, saya ringkas 7. Ya.